Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya, Fatim Nugrahanti, akan membahas tentang materi model relationship pada database. Materi ini disampaikan pada pertemuan 5 dan 6. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu model relasional. Materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini, yang pertama, outline-nya adalah pengertian, keuntungan, contoh tabel, istilah dalam model data relasional, relational key, relational integritas, rules, bahasa pada model data relasional. Akan saya sampaikan outline yang pertama atau subbab yang pertama, pengertian. Pengertian model data relasional ditemukan oleh EFCOTD. Model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi, yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Model ini menunjukkan cara mengelola atau mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder yang akan berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita buat. Kemudian slide selanjutnya, ini adalah contoh tabel dan keterhubungannya. Contohnya adalah tabel mahasiswa yang berisi field, NPM, nama, alamat. Dan kemudian contoh tabel mata kuliah atau MKUL yang berisi field KDMK, mata kuliah SKS. Dari tabel-tabel ini, field ini adalah data-data yang domain, yang sehubungan. Jadi NPM, nama, alamat itu domain dari tabel mahasiswa. Ini contoh berikutnya, tabel dalam relasional dan keterhubungannya adalah tabel nilai yang berisi NPM, KDMK, MID, dan nilai final. Nah, ini adalah field yang berdomain dengan tabel nilai. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah keuntungan model data relasional. Jadi dalam database, model data relasional itu model data yang memudahkan ketika kita akan merancang sebuah sistem basis data. Karena ada relasinya, ada beberapa relasi antar entiti tersebut. Nah, keuntungan model data relasional adalah yang pertama adalah bentuknya sederhana karena terdiri dari tabel-tabel yang direlasionalkan. Yang kedua, mudah melakukan berbagai operasi data atau query termasuk update, edit, dan delete. Nah, ini pada data relasional dapat dilakukan pada operasi datanya, artinya bisa memanipulasi data seperti itu. Dan slide berikutnya adalah contoh model basis data. Yang pertama adalah model basis data hierarki. Nah, di sini model data basis data hierarki pengertiannya adalah di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer, di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas 1:1 dan juga 1:m. M itu banyak ya. Ini contoh model data basis data hierarki. Nah, ini dosen sebagai node-nya, kemudian Widya dan Lydia ini juga anak daripada dosen, jadi node daripada dosen ini adalah Widya dan Lydia. Widya itu mempunyai record atau elemen yaitu algoritma, C++, Lydia mempunyai anak ekonomi dan akuntansi. Kemudian algoritma ini mempunyai record. Nah, terdiri dari Adi, Ida, Dian. Nah, C++ ini mempunyai record Lola. Ekonomi mempunyai record Dian, Lola,
akuntansi mempunyai IDA, record IDA dan ADI. Nah, ini adalah model basis data hierarki berbentuk pohon atau tree. Nah, setiap recordnya dia merupakan pointer daripada node-nya gitu. Nah, kemudian saya akan jelaskan model basis data yang kedua adalah model basis data selanjutnya adalah model data relasional. Nah, ini paling banyak digunakan karena memudahkan kita membuat atau membangun, merancang sebuah sistem basis data. Nah, di sini model basis data relasional di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan oleh sejumlah tabel dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Model ini berdasarkan notasi teori himpunan atau yang disebut dengan set teori, yaitu relasional. Nah, ini model data relasional. Nah, ini sebuah tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Kolomnya atau fieldnya atau atributnya yang disebut kode div, nama div, lokasi, ini adalah atribut. Entity selalu mempunyai atribut atau sesuatu yang melekat pada dirinya, seperti mahasiswa, entity mahasiswa, atribut yang melekat pada dirinya apa? NIM, nama, bisa alamat, atau nama orang tua, atau NIM, nama, fakultas, jurusan, dan lain sebagainya. Itu yang disebut atribut atau field. Nah, ini saya contohkan tentang relasi pegawai. Relasi pegawai ini juga terdiri dari beberapa field atau atribut yang termasuk field dari pegawai atau atribut dari pegawai yaitu NIP, nama, alamat, gaji, dan kode div. Ini merupakan contoh model data relasional. Nah, data relasional ini yang paling banyak dipergunakan ketika kita merancang sebuah sistem basis data karena dia dibentuk dalam tabel-tabel. Oke. Untuk selanjutnya contoh-contoh. Jadi dari model relasional ini dia akan diaplikasikan atau diimplementasikan dalam sebuah database management system atau software yang mengcover database kita, mengerjakan database kita, memanipulasi database kita yang kita punya, dataset yang kita punya. Nah, ini adalah contoh-contoh model basis data atau contoh DBMS yang mengolah basis data relasional. Yang pertama ada The Base Triples, MS Access, Borland Paradox, Oracle, DB2, Sybase, Informix, atau juga bisa SQL atau MySQL. Nah, yang sering kita lakukan, kita berpraktikum menggunakan SQL. Yaitu adalah DBMS yang mengelola basis data kita, yang mengcover sistem basis data kita. Kita sekarang menggunakan MySQL ketika kita mau berpraktek. Oke. Selanjutnya, contoh pembuatan tabel. Nah, karena database relasional terdiri dari tabel-tabel, ini saya akan membuat sebuah contoh tabel. Yang pertama adalah contoh pembuatan tabel untuk mata kuliah. Pada tabel mata kuliah ini saya akan membuat sebuah tiga buah kolom atau 3 field atau 3 atribut. Jadi field itu sama dengan atribut. Jadi apa saja yang melekat pada diri entity tersebut atau pada objek entity tersebut. Ketika kita membuat tabel mata kuliah yang atribut yang melekat pada tabel mata kuliah adalah KDMK, MT kuliah, dan SKS. Ini terdiri dari 3 buah kolom atau 3 buah atribut atau 3 buah field.
Yang pertama, kolom pertama berisi data string alphanumeric dengan lebar tetap yaitu 5 digit atau karakter. Jadi tipe data pada KDMK adalah string, kemudian panjang length-nya atau panjang size-nya itu 5 digit atau 5 karakter. Karakter itu adalah tipe daripada kode mata kuliah. Bisa karakter, bisa digit. Kemudian kolom kedua atau field yang kedua berisi data string dengan lebar maksimum 30 digit. Artinya mata kuliah mempunyai tipe data string, datanya string, mempunyai tipenya karakter, dan panjang maksimal dari mata kuliah, data mata kuliah atau field mata kuliah adalah 30 digit atau 30 karakter. Kemudian kolom yang ketiga berisi data integer dengan lebar maksimum 1 digit. Artinya pada kolom SKS atau field SKS tipe datanya integer dan panjang dari datanya atau lebar dari length-nya, size-nya adalah 1 digit. Tuh. Ini contoh pada tabel mata kuliah dan karakteristik dari tabel mata kuliah. Nanti teman-teman kalau membuat sebuah tabel mata kuliah juga harus dijelaskan karakteristiknya. Itu namanya struktur tabel yang dinamakan juga bisa dinamakan dengan struktur tabel. Kemudian saya lanjutkan, sudah bisa ya nanti ketika membuat sebuah tabel, entah itu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel transaksi yang lainnya harus disesuaikan dengan karakteristik dari tabel tersebut, disebutkan dari karakteristik tabel tersebut atau disebutkan struktur tabelnya seperti apa. Kemudian ini sudah saya contohkan pembuatan tabel, ini contohnya adalah tabel mata kuliah. Nanti teman-teman bisa belajar membuat tabel sendiri. Saya bisa contohkan tabel dosen, tabel nilai, dan lain sebagainya. Kemudian untuk slide berikutnya, saya akan menjelaskan istilah dalam model data relasional. Jadi dalam data relasional ini kita harus mengenal beberapa istilah untuk kita akan merancang sebuah basis data, membangun sebuah basis data. Jadi membangun sebuah basis data itu kurang lebihnya seperti kita akan membangun sebuah rumah. Nah, nanti rumah itu kan ada relasinya, kamar mandi relasi dengan apa, ruang tamu berelasi dengan apa, seperti itu. Basis data pun juga ada modelnya adalah model data relasional dan ada beberapa istilah di dalam model data relasional tersebut. Istilah dalam model data relasional yang pertama adalah relasi. Sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Jadi basis data itu bisa diartikan dengan kumpulan kolom dan baris yang membentuk atas ke bawah itu kolom, atau bisa disebut dengan feed, atau juga bisa disebut dengan atribut. Dan beberapa baris-baris itu adalah yang membujur dari kiri ke kanan yang berbentuk iris, jadi urutan. Itu yang disebut dengan baris, juga bisa juga disebut dengan record. Yang kedua, atribut. Kolom pada sebuah relasi atau field yang seperti yang saya katakan tadi, basis data itu juga bisa disebut dengan kumpulan dari kolom dan baris. Nah, yang disebut kolom itu yang dinamakan atribut atau dengan bisa juga dengan field. Nah, nanti kolom itu biasanya bisa direlasikan. Tuple, baris pada sebuah relasi atau record. Ya, seperti tadi ya, tuple itu record atau urutan. Domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, domain itu field atau atribut yang sesuai, yang senada. Misalkan kita membuat sebuah database akademik, kita menganalisa bahwa kebutuhan database akademik itu adalah tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah. Nah, dari tabel mahasiswa itu kita
melihat atau mencari, mengumpulkan atau field yang sama atau yang senada atau yang domain itu yang selaras, misalkan domain mahasiswa atau atribut yang sesuai dengan mahasiswa, ya NIM, nama, fakultas, prodi. Jangan kita membuat field yang tidak sedomain dengan mahasiswa, misalkan NIM, nama, tunjangan anak, tunjangan istri, itu bukan. Jadi untuk domain tabel mahasiswa, contohnya atributnya misalkan NIM, nama, fakultas, prodi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah derajat atau degree. Jumlah atribut dalam sebuah relasi atau jumlah fit. Jadi derajatnya one to one atau one to many, satu ke satu atau satu ke banyak, itu ya. Kemudian kardinalitas, jumlah tupel dalam sebuah relasi, jumlah recordnya. Recordnya sama-sama 5-nya atau sama-sama 10-nya, seperti itu. Nah, ini adalah istilah dalam model data relasional. Nanti bisa teman-teman latihan sendiri, membuat sebuah tabel dengan isian atau field yang sedomain atau sama. Nah, ini contoh daripada relasional, model relasional. Nah, ini atribut yang berbentuk kolom, ini adalah atribut sesuatu yang melekat pada diri entitas tersebut. Contohnya kalau entitas mobil itu yang melekat pada entitas mobil apa? Misalkan nomor plat nomor, merek, warna, seperti itu. Nah, ini contoh untuk tabel mahasiswa. Atributnya adalah NPM, nama, alamat, ini sudah umum ya. Nah, ini yang disebut baris atau record tadi. Nah, ini domain, ini kan sedomain. Jadi mahasiswa, nama, Bogor, ini domain, ini derajat diri, dan ini kardinalitasnya. Ini contoh model data relasional. Kemudian di dalam model relasional tersebut kita juga mengenal beberapa kunci, atau ketika kita merelasikan itu ada beberapa kunci yang harus bisa menyambung atau berelasi. Ya, ini saya akan jelaskan tentang relasional K. Jadi relasional K ini terdiri dari yang pertama adalah super K. Satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasikan sebuah tupel di dalam relasi, satu atau lebih field yang dapat dipilih untuk membedakan antara satu record dengan record yang lain. Jadi super K itu satu atribut yang menjadi identitas pada sebuah tabel. Contoh untuk tabel mahasiswa di atas, super K-nya adalah NPM. Karena setiap mahasiswa mesti mempunyai NPM yang berbeda. Itu. Jadi biarpun sama tetapi mungkin angkatannya yang berbeda. Angkatan 2002 nanti ada mahasiswa baru di depannya ada tulisan atau angka 2003, itu yang membedakan. Jadi untuk tabel mahasiswa di atas, super K-nya adalah NPM, nama dengan syarat tidak ada nama yang sama. Tapi tidak bisa ya kalau nama itu mesti banyak yang sama ya. Nama misalkan Agus itu ada beberapa Agus, misalkan Arif itu ada beberapa Arif. Jadi kurang pas kalau untuk sebuah super K. Karena ada beberapa yang sama mungkin nama. Kemudian contoh yang ketiga adalah alamat. Dengan syarat tidak ada alamat yang sama juga. Bisa juga misalkan teman-teman satu kos mempunyai alamat yang sama, itu tidak bisa menjadi sebuah kunci. Karena si A dan si B mempunyai alamat yang sama. Nanti menjadi redundan datanya, jadi double. Yang ketiga adalah NPM dan nama, NPM dan alamat, nama dan alamat, NPM, nama dan alamat. Jadi NPM dan nama itu bisa menjadi super K karena
NPM-nya menjadi super key-nya yang membedakan dengan nama yang berikutnya itu. Nah, ini penjelasan daripada super key. Jadi sebuah atribut yang unik untuk mengidentifikasikan sebuah tuple di dalam relasi, atau bisa juga disebut satu atau lebih field yang dapat dipilih untuk membedakan antara satu record dengan record yang lainnya. Kemudian akan saya jelaskan lagi key yang selanjutnya adalah kandidat key. Kandidat key di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik atau super key dengan jumlah field yang paling sedikit. Jadi ketika ada super key, ada kandidat key. Ini yang nantinya akan bisa menjadi super key juga, kandidat key. Maka kandidat key-nya adalah NPM, nama dan alamat, karena hanya terdiri dari satu field saja. Ini kandidat key. Kemudian primary key. Kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Jadi dari beberapa atribut tadi, ada yang lebih unik, itu yang menjadikan primary key. Jadi bisa mengidentifikasikan secara unik dalam relasi. Nah, syarat dari primary key itu yang pertama adalah yang tentu saja unik, minimalis gitu, tidak mudah dan mudah diingat gitu, syarat dari primary key. Maka primary key yang dipilih adalah NPM, unik, tidak ada NPM yang sama. Maka di dalam tabel mahasiswa tadi, entitas mahasiswa tadi, primary key yang dipilih adalah NPM karena setiap mahasiswa berbeda NPM-nya, setiap angkatan berbeda NPM-nya itu. Nah, ini primary key. Jadi unik bisa mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Nah, primary key ini mempunyai syarat. Yang pertama harus unik dan sederhana dan mudah diingat. Itu adalah primary key. Kemudian slide selanjutnya, key yang berikutnya pada relational key adalah alternate key. Kandidat key yang dipilih sebagai primary key. Maka kandidat key nama dan alamat. Jadi pada tabel mahasiswa atau entitas mahasiswa, alternatif key tadi bisa nama dan alamat. Tetapi nama bisa menyebabkan redundan karena banyak nama yang sama. Alamat pun juga tidak bisa dijadikan primary key karena banyak alamat yang sama. Mungkin 1-2 orang mempunyai alamat yang sama, itu tidak bisa dijadikan primary key, maka dia masuk ke dalam alternatif key. Jadi alternatif menjadi primary key. Kemudian foreign key, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Jadi misalkan tabel mahasiswa berelasi dengan tabel mata kuliah. Di tabel mahasiswa ada NPM. Dia di tabel mahasiswa tersebut NPM sebagai primary key. Tetapi pada saat kita membuat sebuah tabel mata kuliah, NPM itu dimasukkan ke dalam atribut di dalam mata kuliah tersebut. Nah, NPM di dalam mata kuliah tersebut menjadi foreign key atau kunci tamu. Nanti relasi mahasiswa dan mata kuliah itu mengarahnya ke NPM karena setiap mahasiswa kan mengambil satu mata kuliah. Nah, dalam mata kuliah itu mempunyai primary key adalah kode mata kuliah. Tetapi NPM dimasukkan ke tabel mata kuliah sebagai foreign key karena setiap mahasiswa mengambil satu mata kuliah. Nah, itu yang disebut foreign key. Jadi ketika ada primary key di tabel lain itu menjadi foreign key atau kunci tamu. Oke, selanjutnya, nah ini contoh gambar dari relational key tersebut. Nah, ini NPM mahasiswa ini NPM sebagai primary key, nama, alternatif key, dan alamat juga sebagai alternatif key. Karena apa tidak dijadikan primary key? Karena nama dan alamat banyak yang
sama. Banyak yang sama, nanti ketika kita memasukkan data dengan nama yang sama tetapi orang yang berbeda, akhirnya basis data kita menjadi redundant, jadi double namanya. Karena basis data bertujuan agar tidak ada data yang redundant, maka kita mengambil datanya mesti di server, jadi tidak salah satu saja yang mengelola basis data kita. Nah, alamat ini bisa juga menjadi kandidat key. NPM juga bisa menjadi kandidat key, nama, alamat, dan seterusnya. Oke. Kemudian slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Relational Integrity Rules. Jadi pada relasional ini mempunyai garis yang integritas atau integrity rule, maksudnya batasan di mana relasional itu akan dijalankan. Yang pertama, null nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tupel tersebut. Jadi sebuah basis data itu tidak boleh datanya bernilai nol, harus ada isinya, harus ada objeknya. Kemudian yang kedua adalah entity integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai nol. Jadi primary key itu harus ada isinya, tidak boleh bernilai nol atau kosong. Referential integrity, suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Ini referential integrity. Kemudian slide selanjutnya saya akan menjelaskan bahasa pada model data relasional. Jadi pada data relasional itu mempunyai bahasa. Nah, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model data bahasa pada model data relasional. Bahasa pada model data relasional menggunakan bahasa query, yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Query mungkin teman-teman sudah nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas query. Query itu adalah perintah. Jadi kalau kita mengetikkan script program itu otomatis DBMS yang kita pakai, kita harus misalkan kita menggunakan SQL, kita menuliskan script program SQL create database, itu memerintahkan database membuat sebuah database. Jadi create itu membuat. Nah, menggunakan bahasa query yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Jadi ketika kita mengetikkan query dalam program itu artinya kita mengambil informasi yang sudah ada di dalam software yang kita gunakan. Itu terbagi dua. Yang pertama, bahasa query formal. Bahasa query formal yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu pertama prosedural, yaitu pemakai memberi spesifikasi data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contoh aljabar relasional, yaitu di mana query diekspresikan dengan cara menerapkan operator tertentu terhadap suatu tabel atau relasi. Jadi pada aljabar relasional itu menggunakan simbol-simbol rasional, menggunakan simbol-simbol aljabar, tidak menggunakan simbol-simbol seperti contohnya SQL itu menggunakan perintah create, select, dan sebagainya. Kalau prosedural aljabar relasional menggunakan ekspresinya, query-nya menggunakan simbol-simbol aljabar. Kemudian yang kedua adalah non-prosedural, yaitu pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Contohnya kalkulus relasional, di mana query menjelaskan set tuple yang diinginkan dengan cara menjelaskan predikat tuple yang diharapkan. Ini juga dibagi menjadi dua untuk non-prosedural. Yang pertama kalkulus relasional tuple dan yang kedua adalah kalkulus relasional domain.
Yang kedua adalah bahasa query komersial. Bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya atau user friendly. Contohnya QUEL berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Yang kedua QBA berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Yang ketiga adalah SQL berbasis pada kalkulus relasional dan aljabar relasional. SQL ini yang biasa kita pakai ketika kita praktikum menggunakan bahasa SQL. Dia menggunakan DML, DDL, create, alter seperti itu. Itu menggunakan bahasa query komersial. Oke. Yang terakhir pembahasan saya tentang model relasional, membahas tentang bahasa-bahasa di dalam model relasional. Yang kedua adalah bahasa query komersial. Ini slide yang terakhir. Maka ketika nanti teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan. Nanti kita akan ketemu minggu berikutnya dengan pokok materi bahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.